Bab 722 tidak bertarung lagi. Gadis kecil itu mengerutkan kening dan merasa heran ketika melihat kapak darah ini. Kapak darah. Kapak darah itu bergetar di depan semua orang. Beberapa saat kemudian, muncul seorang pria di depan semua orang. Gadis kecil melihat pria itu dari atas sampai bawah. Tatapan pria itu sangat tajam. Dia melihat kondisi sekitar, siapa yang ingin melenyapkan klan penyihir. Ketua klan penyihir yang ada di bawah langsung memberi hormat, lalu menunjuk ke arah Jen dan Jen Jian, mereka leluhur. Pria itu menoleh ke arah gadis kecil dan Jen Jiang. Pada saat melihat gadis kecil itu, dia langsung tercengang, kemudian ekspresi wajah langsung berubah. Kamu. Gadis kecil mengedipkan mata. Kamu kenal aku? Pria itu berkata dengan nada gemetar. Kenapa kamu ada di sini? Gadis kecil itu mengerutkan kening. Aku tidak kenal kamu. Kamu adalah monster jahat yang ada di sisi leluhur. Kerutan di kening gadis kecil itu semakin mendalam. Kamu bilang Kak Warrior? Ya. Kak Warrior. Usai mendengar perkataan ini, kelopak mata pria itu langsung berdenyut dan menganggukkan kepalanya. Iya, dia adalah leluhur. Gadis kecil menggelengkan kepala. Kak Warrior adalah leluhur kalian. Kenapa aku tidak tahu? Pria itu diam sejenak lalu menjelaskan, leluhur bukan orang klan penyihir, tapi dia memiliki aliran darah dari seorang pendahulu klan penyihir. Gadis kecil itu tetap menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Pria itu melambaikan tangan kanan, kemudian muncul sebuah lukisan di depan gadis kecil itu. Di dalam lukisan ini adalah seorang pria yang memakai armor. Di tangan pria itu ada sebuah kapak. Pria itu menatap gadis kecil. Beliau adalah salah satu pendahulu klan penyihir. Gadis kecil melihat lukisan itu sekilas, lalu berkata, aku tidak kenal. Tapi, aku kenal kamu, ujar pria itu. Jadi, kamu mau kelahi? Tanya gadis kecil itu. Pria itu langsung menggeleng-geleng kepala. Tidak mau kelahi. Tapi, orang klan penyihir ingin memukul temanku, ujar gadis kecil itu. Pria itu menoleh ke arah Mileye. Pada saat melihat Mileye, dia langsung terdiam dan terbang ke depannya. Kecepatan sangat cepat sekali, membuat Mileye tidak sempat bereaksi. Kuat sekali. Ekspresi wajah Mileye menjadi serius. Kekuatan orang-orang ini benar-benar sangat kuat. Pria itu melihat Mileye. Kamu, siapanya dia? Siapanya dia? Pria berbaju biru itu, ya. Tanya Mileye. Pria itu menganggukkan kepala, iya. Mileye diam sejenak lalu berkata, aku siapanya, masa senior tidak tahu? Gadis kecil itu terdiam. Pria itu melihat Mileye, lalu berbalik badan menghadap ke arah ketua klan penyihir. Pada saat ini, badan ketua klan penyihir sudah gemetar. Leluhur dirinya juga mengenal Mileye. Apa ini? Ketua klan penyihir sudah tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Pria itu melihat ketua klan penyihir, dasar bodoh. Kamu ingin klan penyihir lenyap dari dunia ini, ya? Ketua klan penyihir mengusap keringat dingin. Leluhur, siapa dia? Pria itu menghirup napas dalam-dalam, kemudian menoleh ke arah gadis kecil. Ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Gadis kecil membalikkan kedua tangan. Jadi, tidak mau bertarung lagi. Tidak mau bertarung lagi. Orang sendiri kok, kenapa bertarung? Ujar pria itu. Orang sendiri. Mileye terdiam. Pria itu menatap ke arah ketua klan penyihir dan berteriak marah, cepat pulang sana. Ketua klan penyihir berdeham, leluhur, ini. Tatapan mata pria itu langsung menjadi tajam. Ketua klan penyihir langsung berbalik badan kabur ketika melihat reaksi seperti ini. Dia tahu,
guru leluhurnya sudah muncul jiwa pembunuhan. Melihat ketua klan penyihir kabur, Bidochen dan senior berbadan bungkuk langsung tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa berubah menjadi seperti ini? Pada saat ini, senior berbadan bungkuk menatap ke arah Bidochen. Apakah guru leluhur sekte Jianwu juga kenal dia? Bidochen berkata dengan tegas, tidak mungkin. Tidak mungkin kenal. Senior berbadan bungkuk diam sejenak, lalu dia menoleh ke guru leluhur klan Suanyuan yang ada di langit. Pada saat ini, guru leluhur sudah menghantam senior berbaju putih terbang jauh. Leluhur klan Suanyuan menatap senior berbaju putih dengan tatapan dingin. Kamu orang Aula Sendian. Senior berbaju putih mengedipkan kedua mata. Kamu tahu Aula Sendian? Guru leluhur klan Suanyuan dia sejenak, lalu dia menatap ke arah Mileye, mereka yang terus mencelakai kamu. Mileye menganggukkan kepala. Guru leluhur klan Suanyuan berkata dengan suara kecil, maaf, tubuh bayanganku tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak. Senior, Aula Sendian sebenarnya pihak yang bagaimana? Tanya Mileye. Pihak yang sudah ada sejak zaman kuno. Waktu itu kami pernah berhubungan dengan mereka satu kali, bukan pihak yang lemah. Usai mendengar perkataan ini, Mileye hanya diam saja. Tidak lemah. Bisa ditebak, kekuatan Aula Sendian lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, gadis kecil yang berada tidak jauh mendadak berkata, di mana Aula Sendian? Guru leluhur klan Suanyuan menoleh ke arah gadis kecil itu. Gadis kecil itu berkata, aku yang pergi melawan mereka. Jangan bercanda dong. Pada saat ini, senior berbaju putih yang ada di langit langsung mencibir, kamu. Yana melihat senior berbaju putih sekilas, kemudian dia langsung menghilang. Boom. Sebuah tinjuan yang kuat langsung membuat ruang hampa retak. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah senior berbaju putih langsung berubah. Dia tidak menahan secara langsung tinjuan gadis kecil ini, melainkan mundur ribuan meter. Tinjuan gadis kecil ini pun tidak terkena sasaran. Akan tetapi, ruang hampa tempat senior berbaju putih berdiri tadi sudah langsung hancur. Gadis kecil menoleh ke arah senior berbaju putih, lalu menjilati gulalinya dan berkata, hei, Pak Tua, apa kamu berani menahan satu tinjuanku? Pak Tua itu memelototi gadis kecil, jangan sombong. Kekuatan Aula Sendian di luar perkiraanmu. Pembual. Gadis kecil itu menggeleng kepala, kemudian langsung mendadak menghilang. Pepef. Langsung terdengar suara nyaring. Ekspresi wajah senior berbaju putih langsung berubah. Dia mundur dengan cepat sambil mengeluarkan jimat berwarna emas. Jimat ini langsung berubah menjadi cahaya emas memancar ke arah gadis kecil. Seraas, seraas, seraas. Seketika, ruang hampa di sekitar gadis kecil langsung terbakar. Mileye yang di bawah langsung kaget ketika melihat kondisi ini. Akan tetapi, pada saat ini, seorang gadis berjalan keluar dari bara api. Dengan kondisi baik-baik saja, Mileye menghela napas dan merasa kaget. Dia tidak menyangka kekuatan fisik gadis ini begitu menakutkan. Pada saat ini, Zhen Jian yang ada di samping Mileye mendadak berkata, badan dia mulai menjadi ilusi. Mendengar perkataan ini, Mileye menoleh ke arah gadis kecil. Ekspresi wajahnya langsung berubah, karena dia menyadari badan gadis kecil ini sedikit ilusi. Pada saat ini, senior berbaju putih mendadak berteriak, teknik laksa, pelenyapan roh. Usai itu, ruang hampa di sekitar mendadak bergetar. Lalu muncul abjad kuno berwarna emas dari ruang hampa. Seiring munculnya abjad kuno berwarna emas ini, juga muncul energi misterius di sekitarnya. Pada saat ini,
Zhenjian yang ada di samping Mileye mendadak mengerutkan kening. Gawat. Energi ini akan mempercepat pengurasan energi spiritual yang ada di dalam badan mereka, ujar Zhenjian. Mileye menatap gadis kecil, guru leluhur klan penyihir dan guru leluhur klan Suanyuan. Badan mereka bertiga mulai menjadi semakin ilusi sekarang. Di kejauhan, guru leluhur klan Suanyuan menatap senior berbaju putih. Tak kusangka Aula Sendian memiliki teknik seperti ini. Senior berbaju putih tidak menghiraukan guru leluhur klan Suanyuan. Dia terus memelototi gadis kecil itu di saat dia mau berbicara. Gadis kecil itu mendadak menyimpan gulalinya lalu menatap senior berbaju putih. Aku sangat emosi. Usai berkata, dia langsung menghentakkan kaki kanan dengan kuat. Boom. Satu hentakan ini langsung membuat ruang hampa ambruk. Seketika, Mileye dan lainnya langsung mundur 100 meter lebih. Hanya Zhenjian yang berdiri diam di tempat. Selain itu, guru leluhur klan penyihir dan guru leluhur klan Suanyuan juga mundur belasan meter. Pada saat gadis kecil itu menghilang, ekspresi wajah senior berbaju putih langsung berubah. Dia langsung berbalik badan kabur. Akan tetapi, kecepatan gadis kecil saat ini sudah lebih cepat 1 kali lipat lebih dari sebelumnya. Senior berbaju putih langsung kaget ketika melihat kondisi ini. Dia memutar tangan kanan, seketika muncul sebuah perisai berwarna hitam di depannya. Pada saat perisai ini baru muncul, sebuah energi kuat langsung berkumpul. Ruang hampa yang ada di sekitar langsung membara. Bukan hanya demikian, di permukaan perisai ini juga muncul cangkang kura-kura yang terukir jimat berwarna hitam. Jimat berputar dan memancarkan cahaya hitam. Benda pusaka alam pengakuan. Pada saat ini, tinjuan gadis kecil juga sudah tiba. Boom. Ruang hampa di sekitar langsung ambruk. Semua orang melihat ke langit. Senior berbaju putih sudah mundur ribuan meter. Lalu, fisiknya juga sudah lenyap, hanya tersisa roh. Roh pun mulai ilusi dan sangat transparan. Benda pusaka alam pengakuan yang dikeluarkan tadi langsung menjadi debu. Senior berbaju putih melihat gadis kecil dengan tercengang. Kamu sebenarnya makhluk apa? Sekarang dia mulai merasa ketakutan. Tadi dia mengeluarkan benda pusaka alam pengakuan. Alam pengakuan. Akan tetapi, hancur dalam satu tinjuan. Ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh manusia normal. Gadis kecil tidak berbicara. Pada saat akan menyerang lagi, dia langsung mengerutkan kening karena badannya mulai menghilang. Roh. Ini bukanlah tubuh utama, bahkan tidak termasuk roh. Gadis kecil terdiam, lalu melihat ke ujung lagi dan berkata, tidak bisa bermain lagi deh. Usai berkata, fisiknya langsung menghilang. Raga guru leluhur klan penyihir dan guru leluhur klan Suanyuan juga menghilang, tidak ada jejak. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Mileye langsung menjadi masam. Dia tidak menyangka, Aula Sendian memiliki teknik formasi yang begitu menakutkan. Haha. Pada saat ini, senior berbaju putih yang di langit langsung tertawa licik. Mileye, hari ini kamu pasti akan mati. Usai berkata, dia melihat ke arah Bido Chen. Panggil leluhurmu, hanya leluhurmu yang bisa mengalahkan wanita itu. Mileye harus mati hari ini. Bido Chen sedikit bimbang. Sebenarnya dia sedikit takut. Karena guru leluhur klan penyihir dan guru leluhur klan Suanyuan mengenal Mileye. Senior berbaju putih menebak isi pikiran Bido Chen langsung berteriak, apakah dia dewa? Cepat panggil guru leluhur sekte Jianwu. Cepat. Bido Chen diam sejenak, lalu menatap ke arah Mileye dan berteriak, Mileye, hari ini kamu pasti mati. Usai berkata, dia membuka sebuah kotak dan memancarkan cahaya putih ke langit.
Beberapa saat kemudian, muncul seorang gadis di dalam cahaya putih itu. Pada saat ini, pedang ether yang ada di tangan Mileye mendadak bergetar kuat. Bersambung.